Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya dan kehendak izinnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasalah tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, zuriatinya, keturunan-keturunannya, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa usaha untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Mari kita lanjutkan kaji kita untuk mempersingkat waktu, bahwa kita masih dalam bab besar munakahat, yaitu pernikahan. Ini adalah akhir dari bab jima. Hari ini adalah akhir dari bab kifayatul jima. Jadi kifayatul jima bagian 3. Nanti ada dua bab lagi di pernikahan ini yang harus kita selesaikan, yaitu bab zuriyah, bab keturunan. Zuriyah itu akan merupakan bahan yang penting untuk kita. Artinya begini loh, yang mau kita capai dari bab zuriyah itu adalah kita ini punya anak. Kita ini punya anak ini nambah mulia apa nambah hina di hadapan Allah. Jadi fungsinya anak itu apa? Nah itu nanti di bab zuriyah. Itu ada sekitar mungkin 6-7 kali pertemuan di bab zuriyah. Setelah bab zuriyah selesai, kita akan masuk ke dalam bab tolak rujuk. Bab cerai, tolak rujuk. Itu kira-kira 8 kali pertemuan. Sesudah itu, mungkin kita istirahat dari bab munakahat dulu. Kemudian kita masuk ke dalam bab faraid, waris. Hitung waris, ya. Mesti tahu apa tuh zawil furud atau asobah segala macam gitu. Itu 12 kali pertemuan tuh. Sampai bisa praktek gitu ya. Kalau makanya usahakan kita berdoa supaya kita ini diberi kekuatan dan kemudahan buat hadir ngaji ini. Ya. Karena bab ini kalau kita teliti ternyata setiap bab berhubungan. Hari ke hari itu berhubungan gitu. Kalau ada bolong satu ya akhirnya susah untuk menangkap bab selanjutnya ya, jadi kita usahakan. Nanti habis bab faraid bolehlah kita ngomong-ngomong soal muamalah ekonomi dalam Islam. Yang sering sekarang dibicarakan soal riba, soal gharar, ya jual beli, ekonomi dalam Islam. Oh, itu panjang kalau itu. Ya. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham kepada Allah, kepada Rasulnya tentang riba itu juga. Ini banyak sekali yang salah paham, ya. Jadi masih panjang kita nih. Mudah-mudahan Allah kasih umur ya. Amin. Seandainya saya ini dipanggil duluan pada saat saya berjanji, berikrar untuk mengajarkan hal-hal itu, maka tolong kepada guru yang baru pengganti saya diberitahukan, tolong ajari kami faraid, ajari kami bab ini gitu ya. Karena saya sudah susun pola pikirnya kita ini untuk mencapai kepada akhirat itu yang benar gitu. Ya kita mikirnya begini, diruntun dari bab fikih sholat, bab fikih apa sampai kepada fikih nikah gitu. Diruntun gitu, ya. Ya. Jadi tolong cari, atau salah satu dari antum sekalian barangkali bisa. Nah? Kalau bisa jangan dulu. Maksudnya? Ya tadi kalau saya nggak ada umur, kalau bisa jangan dulu. Ya itu kan sekadar ini aja wasiat. Wasiat kan perlu juga, ya kan? Ya, perlu juga. Jadi jangan dikira kita jangan berangan-angan lah kalau soal umur itu, ya. Tapi kita mesti siap setiap saat. Gitu. Ya, kita lanjut bab terakhir dari jima. Kemarin kan sudah selesai mengenai pasca jima ya, bahwa kita ini perlu mandi, ya. Ya kifayatul jima kan soal mandi junub ya kemarin ya, terakhir banget gitu.
Nah, di malam ini kita memperdalam soal junub sedikit aja. Jadi supaya kita tahu situasi junub itu seperti apa hakikatnya. Lalu bab terakhir dari jima ini adalah mengenai penjagaan rahasia. Ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, mesti ditekankan diyakini bahwa orang junub tidak berstatus najis. Tidak apa? Najis. Tidak berstatus najis. Ya, walaupun dia belum mandi. Ya. Tidak bersangkut najis. Berstatus najis. Ya. Jadi, orang junub itu tidak seperti yang nggak boleh disentuh gitu. Nah, ini ada dua pengalaman dari dua sahabat. Pertama Abu Hurairah dan yang kedua Huzaifah. Dua-duanya sangat dekat sama Rasulullah. Yang satu Abu Hurairah itu pernah jadi asisten pribadinya Rasulullah 10 tahun. Ya, disebut Abu Hurairah bapaknya kucing karena beliau melihara banyak kucing. Kalau Sayyidina Ali disebut dengan Abu Turab, bapaknya debu karena suka main-main pasir waktu kecil. Jadi ya, Abu Hurairah dan Huzaifah itu adalah sahabat Nabi penghafal Al-Quran, hafiz dia. Ya, Huzaifah. Dia yang bersaksi bahwa Nabi itu kalau sholat tahajud di rumah saya, rakaat pertama tuh Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ini Huzaifah ini. Jadi Nabi sholat malam itu mengajak berjamaah. Kalau dia mampir ke rumah sahabat. Nah, berjamaah itu Huzaifah sampai jadi makmum sampai nyender tembok. Wah, ini kelar nih. Ternyata rakaat pertama tuh 2 surat, Al-Baqarah dan Ali Imran gitu. Sambung Ali Imran. Waduh, gitu. Ya, nah, dia jadi hafal. Nah, apa yang dialami Abu Hurairah dalam sebuah hadis disebutkan begini. Abu Hurairah tuh mengaku pernah bertemu Rasulullah di kalimatnya begini, kalimatnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, laqiyani, aku bertemu, aku menjumpai, aku melihat dari jauh, kira-kira begitu, ya. Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat dari jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi min turaqil Madinah, di sebuah jalan dari jalan-jalan di Madinah. Jadi Abu Hurairah tuh melihat, oh Rasulullah lewat, ya. Tapi dia bilang, wa ana junubun. Sedang aku ketika melihat Rasulullah, statusku lagi junub. Belum mandi. Paham ya? Terus dia bilang, fahtanastu, fazahabtu, fahtasalu, ya. Lalu aku menyelinap. Lalu aku pergi dan aku mandi. Kata Abu Hurairah begitu. Summa, ya, kemudian jitu, aku mendatangi Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata, aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana kamu tadi, Abu Hurairah? Rupanya Rasulullah juga melihat. Jadi ini kejadiannya mesti kita bayangin nih. Kita potret dalam benak kita. Abu Hurairah lihat Rasulullah, langsung menyelinap. Ternyata Rasulullah ketika dia menyelinap itu pergi mandi, lihat. Makanya dia tanya, aina kunta ya Rasul, ya Abu Hurairah? Dari mana kamu? Kata Abu Hurairah, katanya langsung dia bilang, ini ya, ini kuntu junuba. Saya tadi lagi junub, ada kuntunya. Ini fi'il mahdi. Ini kuntu junuba. Saya tadi lagi junub, ya. Terus fakarihtu an ujalisaka ala ghairi toharoh. Aku benci, aku nggak suka kalau aku duduk bersamamu, sedangkan aku nggak suci. Tuh hebatnya tuh. Bagaimana Rasulullah seorang tokoh yang disegani dan berwibawa, sampai-sampai orang menganggap bahwa untuk menghadap atau ini harus suci. Jadi dia terus terang, dari mana kamu tadi? Saya ngelihat kamu kok gitu ya. Aku tadi lagi junub, makanya aku pergi dan perasaanku nggak suka aku duduk bersama kamu kalau aku nggak suci. Rasulullah menjawab, Subhanallah, Maha suci Allah. Innal muslima la yanjus. Sesungguhnya orang muslim itu nggak pernah najis.
Kalau dalam fikih itu, Pak, najis itu digambarkan sebagai bejana yang terkena lidah anjing. Jadi gambaran najis itu seperti itu, menjijikan. Ya. Atau dalam manusia itu kotoran yang keluar. Makanya dalam fikih kita di kategori ya mukhaffafah, mutawasithah dan mughaladzah. Najis ringan, najis berat itu para ulama mengkategorikan karena ada juga ketika Rasulullah kekencingan bayi perempuan sama kekencingan bayi laki-laki beda. Kencing bayi perempuan itu tidak najis seperti kencing bayi laki-laki walaupun ringan. Ya, ketika ditanya kenapa, ya ntar jawabannya nanti waktu kita ngomongin fikih itu ya. Sekarang jadi Rasulullah kemudian menjawab subhanallah. Sesungguhnya orang muslim tidak najis. Ini informasi penting. Tapi perlu diperdalam bahwa maksudnya Rasulullah sesungguhnya walaupun kamu dalam keadaan junub, kamu tidak najis. Artinya bisa Anda berkegiatan, tapi dengan syarat kemarin. Kalau cuma mau makan sama tidur atau mau lanjutin ini, wudu. Kalau emang mau sholat, maka wajib mandi. Tapi intinya keadaan sebelum itu tidak najis. Paham ya ini ya? Ya, jadi jangan nanti ada anggapan yang sifatnya hayal gitu, bahwa ini najis, ini belum ya. Nah, itu hadis palsu itu. Ya. Yang injak bumi menjerit itu, bumi menjerit diinjak oleh orang junub yang zina. Lah ini kan bukan zina, kan kita ngomongin jima masru. Yang zina gitu. Kalau pezina udah selesai, boro-boro mikir mandi, Bang, malah ngulangin lagi. Itu bumi itu nanti bersaksi. Tapi saat itu dia teriak-teriak gitu. Kamu maksiat di badan saya, kata bumi begitu. Ya, itu hadisnya palsu itu. Panjang memang tuh. Itu perawinya nggak jelas tuh. Ya. Tapi boleh untuk kita ini, untuk kita menahan diri supaya kita jangan dilaknat oleh makhluk selain kita ini, selain manusia. Ya kita jaga diri, jangan zina kan gitu, intinya begitu sebetulnya. Jadi hadis itu dibuat oleh orang yang mencegah orang berzina gitu. Ya. Nggak usah diamalkan, nggak usah diyakini, nggak apa-apa. Ya ini ya, pertama Abu Hurairah. Yang kedua Huzaifah. Gimana Huzaifah? Huzaifah sama dibilangnya begitu tapi nggak pakai subhanallah. Tapi Huzaifah ini agak antik. Ini nih yang kita kepengen kayak Huzaifah. Lihat baik-baik ya. An Huzaifah, dari Huzaifah, anna Nabi SAW, Nabi SAW ya, laqiyahu fa'ahwa ilaihi. Bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengannya dan Nabi menjulurkan tangannya. Coba. Bapak pengen nggak? Ketemu Nabi, Nabi duluan yang salaman. Nabi duluan yang salaman. Jadi Nabi itu memang punya hukum, punya fikih. Siapa yang bertemu dua muslim, lalu satu orang duluan mengatur salam atau salaman itu, dia yang pertama kali diampuni di antara dua orang itu. Jadi Nabi menjalankan sendiri fikihnya itu. Ya, jalankan hukumnya sendiri. Ya. Terus faqalah. Huzaifah disalamin nggak mau. Dia berkata, ini junubun. Aku junub ya Nabi. Aku kondisiku junub. Lalu Nabi berkata, innal muslima la yanjus. Huzaifah, muslim itu nggak ada najisnya. Ayo salam. Ini dua pengalaman ini memberitahukan kepada kita karena ada repetisi, ada pengulangan. Ternyata muslim yang habis jima dengan istrinya itu, misalnya kedatangan tamu, Assalamualaikum, jangan bilang gua mandi dulu ya, jangan, terima dulu tamunya, karena di situ ada hukum fikih lagi, ya, yukrim doifahu, memuliakan tamu. Ya, ini sekedar aja. Kita lari dari satu hukum ke hukum lainnya soalnya. Ya, bayangkan kalau bukan tamu, kebakaran. Karena beranggapan kita harus kita najis, nggak bisa kemana-mana, ada kebakaran, mandi dulu mah katanya. Gosong berdua di kamar mandi. Ya, contohnya, nauzubillah min zalik. Tapi ini yang penting mengantarkan kita pada pikiran bahwa Nabi saja
yang orang beranggapan bahwa untuk menghadap beliau itu mesti tohur, Nabi bilang, orang muslim gak ada yang najis. Oke? Jadi ini pendalaman ya. Pendalaman janabah itu sampai segitu. Lalu, Waalaikumsalamnya boleh. Tamu assalamualaikum, kita waalaikumsalam. sangat boleh. Sangat boleh. Itu dia Pak. Jadi menghancurkan anggapan-anggapan yang salah kan mengenai junub. Ya. Tapi untuk ibadah memang harus tohur. Ya, jangan habis junub ngambil Quran, kita juz 3 baca juz 3. Itu nggak pantas. Ya, harus tohur, wudu, atau mau sholat. Nah. Tapi ada pengalaman Nabi pernah juga junub jadi imam subuh. Bang Aman pernah juga, tapi dia bukan Nabi. Ini lemahnya di sini. Dapat wahyu. Dia pernah, tapi bukan Nabi. Bilangnya dapat mujizat. Iya. Jadi Nabi itu ketika belum sampai jadi imam di hadisnya. Masuk udah qomat gitu. Tiba-tiba mau mulai takbiratul ihram, dia teringat. Beliau teringat. Nabi SAW teringat bahwa beliau junub. Pulang beliau. Makmum semuanya nunggu. Ada apa dengan Nabi kita? Balik-balik, basah rambutnya. Ya. Baru dibilang, saya junub tadi. Nah, semua orang maklum. Gitu. Itu untuk sholat. Ya. Sebentar nggak balik lagi, langsung sholat. Ya makanya dia bilang bukan Nabi. Kalau Nabi kita langsung bilang, tiap disebut nama Rasman, Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kan nggak enak. Nabi ada namanya Rasman, ya kan? Ya, jadi. Kan waktu di anas mau sholat jenazah. Iya. Ya ini berlaku gini juga Pak Luli ya. Ada orang buka warung, lalu siang-siang dia jima dengan istrinya. Tiba-tiba selesai jima kan nyantai, beli. Layanin dulu belinya. Iya kan? Jangan di bawah warung Pak, di sini. Fikuli makanin wa zamanin, di setiap waktu dan setiap tempat itu namanya. Tidak hari tanpa di jima. Pakai obat apa Jus? Ya, kan. Lalu ada satu riwayat juga yang mengatakan pakaian bekas jima tidak najis. Sarung juga enggak ya? Sarung enggak. Ya, pakaian bekas jima nih. Nah, kalau ada perkataan pakaian bekas jima, berarti memang Nabi ketika jimanya berpakaian. Artinya berselimut. Di beberapa riwayat di kitab Qurratul Uyun, Nabi juga menutup kepalanya. Jadi jubah dan kepalanya. Sambil berkata pada yang perempuannya, diamlah kamu, jangan rame gitu. Diamlah kamu gitu. Kalau kita kan pengennya rame. Ngomong dong lu, diem aja kayak batang pisang gitu kan ya. Bang Aman. Oh, itu mau pakai jas hujan kan dengan kebutuhan. Malah Pak Tom kemarin udah ngaku. Tat, gue budek Tat. Begitu gue tanya lo ngapain tadi? Gila gitu. Jadi ada perbedaan antara kita dengan Nabi rupanya. Perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi santun sampai-sampai istri disuruh diem. Jangan rame. Tenang aja. Padahal istri itu kan berekspresi. Ya. Kita Nabi ke utara, kita ke selatan. Ramein dikit nape. Gitu ya. Ya. Pakaiannya itu tidak najis. Dalam satu riwayat disebut begini. Ya, dari Aisyah ya. Dia berkata Rasulullah SAW pernah sholat ya. Yusolli fis sawabil lazi yujami'u fi. Rasulullah pernah sholat ya dengan pakaian yang beliau gunakan untuk berjima sebelumnya. Ya. Jadi pakaiannya nggak najis. Nggak ada unsur dilarang lo. Ini kan baju yang lo pakai jima tadi. Jangan pakai sholat gitu. Jangan begitu, bikin aturan sendiri, jangan. Nggak ada kaitannya, gitu ya. Ya. Ya ini buat jelas aja, buat supaya jelas. Nah, kemudian ada kesaksian dari Ummu Habibah, istri Rasulullah, istri Nabi. Tahu yang namanya Ummu Habibah? Tahu nggak? Atau pernah dengar nggak? Rasulullah punya istri namanya Ummu Habibah.
Anaknya siapa Ummu Habibah? Anaknya siapa Ummu Habibah? Yang bisa jawab 500.000. Anaknya Ali Hasan Husain, Ummu Habibah lagi. Hah? Anaknya Umar. Wah, Bakar. ditarik kembali hadiahnya. Ya, kata Ummu Habibah begini. Langsung lihat Google semua. Ditanya dia, Ummu Habibah, apakah Rasulullah pernah mengerjakan sholat dengan pakaian yang dipakai beliau untuk jima sebelumnya? Jadi orang nanyanya terus terang, Pak. Kayak ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Itu marah sama perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nanya sama Nabi kan kemarin gitu. Nabi, kalau kita perempuan nih, kaum perempuan, ngelihat ada bercak kuning-kuning di celana dalam gitu. Habis mimpi. Itu gimana kita? Oh ya, kamu harus mandi, kata Nabi. Ummu Salamah marah. Lu nanya yang bukan-bukan aja, emang kita cewek pada mimpi. Nabi bilang, iya, air mani laki-laki putih kental seperti adonan tepung, tapi baunya seperti adonan tepung. Kalau air mani perempuan kuning dan sangat cair. Ini semua membuat kemiripan anak, kata Rasulullah begitu. Dia Ummu Salamah. Jadi orang tuh nanya dulu zaman Rasulullah itu terus terang nanya gitu, Pak No. Nanya gitu. Kalau di ngaji kita nggak ada yang nanya, udah pada tahu, ya kan? Orang goblok diajarin, ya. Gitu. Nanya, Pak. Karena Rasulullah bilang sifaul ijis soal, obatnya bodoh bertanya. Zaman dulu nggak ada yang malu tanya. Nabi belum duduk udah ditanya lagi. Hai ya Rasul, ya Rasul, ya Nabi berdiri lagi. Sekarang kalau ngaji bengong kayak Asep. Nggak nangkep, udah ngantuk soalnya. Kasihan ya tanaman ya. Kasihan tanya terus ya. Kalau yang nanya namanya si Pak Ul. Oke, ini sekedar aja ya supaya saya tidak lagi menjalankan kesombongan atau penghinaan, enggak. Kita pakai humor, pakai guyon. Karena pesan dari bapak saya, kamu kalau ngajar agama nanti pakailah humor yang banyak. Orang-orang yang kamu ajar tuh udah banyak utang. Mikir utang, mikir istrinya, mikir SPP anaknya. Mendingan kasih ketawa aja gitu katanya. Ya, jangan dibilang goblok gitu ya. Iya, ya bukan, Bang. Wah, keberatan dia, keberatan. Oke. Aslinya pintar. Iya. Ummu Habibah ditanya, pernah nggak Rasulullah bersolat pakai pakaian yang beliau pakai jima? Naam, kata Ummu Habibah, naam. Ya, pernah. Iza lam yara fihi adza. Kalau beliau nggak melihat adanya kotoran atau najis di sekitar pakaian itu. Apa contohnya? Gini loh. Kita kadang-kadang punya gerakan yang aneh. Habis jima, karena kita pakai selimut, kagak ada tisu, selimut kita buat ngelap. Sesuatu, air sperma nggak najis. Tapi daerahnya najis. Ya kan? Makanya harus dicuci. Nah, jadi kalau pakaiannya terkena itu, Rasulullah melihat dulu. Ini ada baunya dari air seni atau sekedar sperma. Kalau sperma, dia ditunggu mengering, dikerik ke Rasulullah. Kruk, 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 kruk. Pakai sholat. Jadi itu detailnya dari yang dijelaskan Ummu Habibah. Iya, dia pakai jika beliau melihat tidak ada najis. Ya, kalau dia melihat ada najis dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan dulu. Karena sebenarnya bukan najis ya, tapi istilah mereka najis. Sperma itu tidak apa-apa. Tapi yang mengganggu juga kan kalau masih demek-demek kan berarti masih bau. Sholat begini bau, kita ingat lagi ntar. Oh, tadi berapa game tuh gak enak kan. Ya, paham ya? Gitu. Ada ya? Jadi orangnya tidak najis, lalu pakai najis. Sekarang tempat jima juga tidak najis. Tempat jima itu nggak najis. Pak Asep di ruang tamu, ya kan? Habis pulang seminggu nggak pulang kan, maklum kan kepala satpam, ya nggak? Tahu udah pensiun belum? Ya. Pulang, kangen di ruang tamu, udah kunci, dah main.
udah dibersihin juga gitu. Tapi pikirannya terkenang, isi juga terkenang. Disinilah tempat kita berjima gitu. Ada tamu, numpang sholat berjamaah, Pak Asep imamnya udah mandi segala macam gitu. Di ruang tamu, istrinya bilang, ini tempat kita tadi begituan, nggak boleh begitu. Bikin hukum sendiri, dipakai aja tempatnya, nggak ada hubungannya gitu. Asal jangan inget-inget, mau udah imam inget lagi, waduh tadi asik banget di sini. Suratnya panjang gitu ya. Ada yang begitu tuh. Ada. Ruang persolatan jangan dipakai untuk begituan. Ini terbalik. Bukan, jadi sholat di tempat bekas jima nggak apa-apa. Kan sama aja, ruang persolatan jangan dipakai untuk. Iya, itu kan anggapan yang salah berarti kan? Iya, anggapan salah. Iya. Jadi bukan ruang persolatan. Kalau ruang persolatan nanti kita menuju pada yang namanya musola, langgar, bukan. Tapi tempat bekas jima Ini ada itu. satu dikhususin buat sholat. Jangan pakai bab jima kan begitu. Ya nggak ada masalah juga, silahkan aja. Asal jangan, maksudnya jangan kotor. Sama dengan begini, orang junub kan nggak boleh masuk masjid. Ya, orang haid juga nggak boleh masuk masjid. Tapi sebetulnya bukan karena dia berstatus najis, karena takut mengotori masjid. Fikihnya di situ. Fikihnya di situ, Pak. Karena takut mengotori. Takut mengotori masjid. Masalahnya Karena kalau itu- orang haid dan orang bekas jima di zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Bapak jangan bayangkan zaman Nabi ada shower, ada apa. Haid, ada softtek, enggak. Bahkan celana dalam itu baru dikenal 2 tahun sebelum Nabi wafat. Sebelum itu kaum wanita tuh hanya pakai kain yang diikat gitu, anduk yang diikat gitu loh. Kayak kancutnya laki-laki. Bayangkan itu, Pak. Kotor. Ya, jadi Nggak sampai sekarang ya. hah? Nggak sampai sekarang ya. Maksudnya? Yang diikat doang itu nggak sampai sekarang. Ya kalau sampai sekarang Bapak nggak keluar rumah soalnya lihat, wow kayak Tarsan gitu. Ya. Jadi apa maaf nih? Jimat itu saya mandi di musola nggak apa-apa ya nggak. Oh nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya habis. Bumi nangis. Tapi ditutup ya, jangan dibuka. Ya. Nah ini dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nabi SAW, beliau bersaksi ya, Nabi SAW ya, karena Nabi SAW rubbama sholat alal makanil ladzi yujami'u alaih. Pernah sholat Nabi itu di tempat yang dipakai jima. Dan Nabi mengetahui tentunya bahwa tempat itu pernah dipakai jima oleh siapa? Oleh dirinya sendiri dengan Aisyah. Itu nggak ada habis gitu ya. Kalau nggak ada ruangan buat tamu. Buat tamu. Habis semua ruangan. Oh iya. Nah ini, jadi Pak Tom secara gentle mengakui bahwa Charles Bronson ini di ruang tamu. Ya kan? Di mana aja, di Iya, mana. dia. Anywhere, any place. Cuman ada 2 hal yang Nabi contohkan pada kita supaya status janabah ini jelas ya. Walaupun yang satu nggak jelas. Yang satu dulu. Mahjubnya janabah. Jadi terhalangnya kalau kita ini janabah, apa sih terhalangnya itu? Kalau junub itu. Dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok. 3 kelompok ya. Salah satun, 3 golongan. La yakrobuhumul malaikah. Yang akan tidak didekati oleh malaikat. 1. Jifatul kafir. Bangke orang kafir. Saking kafirnya disebut bangke. Biasa kan al-mayyit. Jifah itu bangke binatang, Pak. Tapi dalam hadis ini jifatul kafir. Bangke orang kafir. Jangan salah paham mengenai kafir. Tolong dengerin YouTube saya mengenai kafir tuh. Saya ceramah di Indosemen mengenai kafir komplit tuh. Ada 45 menit. Ini kafir non-muslim yang tidak percaya Allah dan memerangi orang Islam. Kalau kafir yang nggak memerangi orang Islam, ya mungkin didekati juga sama malaikat, tapi malaikat apa kita nggak tahu dah. Gitu. Ini nggak didekati malaikat, 1. Yang kedua, orang yang berlebihan dalam menggunakan wewangian. Berlebihan dalam menggunakan parfum. Bapak kan bukan perempuan. Udahlah, nggak usah sok-sokan lah. Belinya Ethan Ekner lagi yang 7 juta. Slot gitu.
Iya, kalau statusnya bujangan nggak apa-apa kayak Dede. Dede umur 60 tapi tetap muda begitu kan. Nah, yang ketiga, ini dia wal junubu ya, dan orang junub ya, terkecuali dia telah berwudu. Jadi orang junub masih belum wudu, apalagi mandi, tidak didekati malaikat. Malaikat apa sih? Malaikat rahmat, malaikat pencatat. Jadi catatan kacau. Seandainya ada sedekah yang dia berikan melalui ATM, Nggak ada catatan ya, junub, belum mandi, belum wudu, plek gitu. Malaikat nggak nyatat, tapi Allah tahu kan. Nah, itu dia bikin pusing malaikat nanti di hadapan Allah. Dia berhisab. Ya Allah, ini orang pelit. Dia lagi sedekah kemarin kata Allah, pelit ya Allah, kamu nggak nyatet. Ya soalnya dia junub. Nah, gitu kira-kira kejadiannya kira-kira ya. Paham? Jadi habis junub masih wudu. Wudu aja mendingan. Kalau nggak kuat mandi. Iya, tapi kalau Asep teh ya habis wudu ngulang lagi dia ya kan. Mah belum kelar tadi kata gitu kan. ada ketinggalan. Ada ketinggalan. Ya. Jadi 3 golongan nggak akan didekati malaikat. Yang pertama siapa? Bangkai orang kafir. Jenazah orang kafir gitu. Orang pakai wangian berlebihan. Tapi kan dalam hadis yang panjang itu malaikat tetap membawanya di kain yang ya kan. Ya dah. Mungkin malaikat rahmat kali. Yang kedua, orang yang berlebihan dalam menggunakan parfum. Ketiga, orang junub. Kecuali dia udah berwudu. Kalau udah berwudu baru. Ya, jadi malaikat rada-rada dikasih fikihnya sama Allah itu, itu orang junub tuh orang yang masih belum genep akalnya sebenarnya. Ya kan? Kalau Bapak junub kan Bapak kayaknya ngitung matematikanya susah kali kan? Ya kan? Makanya kalau Bapak habis junub sama istri, biasanya terus istri minta uang gitu ya. Mas, ini udah mahal harganya. Kan enak kan ngitungnya. Aduh, ntar aja deh kalau ngomong soal duit kan gitu kan. Ya, karena lagi junub. Jadi enggak. Kalau mau transfer, Pak, ntar ya gue wudu dulu gitu. Supaya kecatat ya. Dapat ilmu kan? Dapat ilmu. Malaikat ada videonya. Itu kalau berwudu pakai celana dulu apa kalau celananya geletung? Enggak masalah asal di tempat tertutup. Di tempat tertutup. Iya. Gini Pak, jadi ada hadis yang indah. Kalau Bapak kajian fikih, kemudian kajian bukan fikih ya, kajian hakikat gitu, kita akan ketemu hadis yang bertolak belakang sebetulnya. Tapi saya kira itu bisa digabungkan pakai jami taufik. Pertama Rasulullah bilang, jika Anda masuk kamar mandi, ya, karena kamar mandi kita kan sekarang udah ada ledeng untuk wudhu, ada toiletnya, ada segala macam. Maka bacalah, ya kan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti di dalam kamar mandi itu ada keburukan. Kalau terjemahannya jin wanita dan jin laki-laki, kita minta berlindung dari situ. Tapi kemudian para ulama modern mengartikan itu adalah ada kuman-kuman, ada segala macam penyakit, nggak ada masalah. Tapi ada satu lagi hadis yang bunyinya penghalang antara engkau manusia dan setan di dalam kamar mandi adalah baca bismillah ketika Anda masuk. Dia nggak bisa lihat jadinya. Nah, jadi inilah yang mendasari kebolehan orang berwudu tanpa pakaian asal di situ dan baca bismillah sebelum masuk. Ini Ustaz kok pinter banget. Apa Ustaz memang meneliti betul agama ini? Jadi nggak apa-apa sih. Gue sih udah baca bismillah, pintu ngablak nggak jadi masalah. Sekarang jam 2 malam. Semuanya lihat. Loh justru itu setan dan jin di kamar mandi itu terhalang dengan adanya bismillah. Iya. Tapi itu juga menjadi hukum bagi fikihnya berlaku bukan hanya untuk setan atau jin yang tidak boleh melihat orang telanjang kan juga manusia lainnya. Kalau Bapak nggak belakin, Jam 2 malam nggak Ada. nggak ada di hadis jam 2 malam, jam 3 malam. Iya, saya habis Umum. minumnya tuh kan, ya artinya jam 2 malam gitu. Maksudnya nggak ada yang lihat lagi, orang udah pada tidur semua. Iya kalau Pak Ino bangun. Kalau Pak Ino bangun dia bilang, "Au," gitu gimana? Misalnya, "Au" gitu. Kan Bapak juga serem kan? Kabur. Iya, Ini terus
maksud aja kan saya kan Nggak. karena dari luar. Enggak, jangan dipersulit Pak, jangan dipersulit. Gini aja, pokoknya boleh asal tertutup. Ya. Tidak ada kemungkinan orang melihat. Kalau itu masih ada kemungkinan orang melihat. Ya. Ada nggak? Ada kemungkinan nggak? Kemungkinan. Ada kemungkinan. Asisten yang lewatin. Nah iya makanya. Jadi itu Pak, maaf ya, Bapak memang ambil yang ringan-ringan. Kalau yang ngelihat itu janda yang udah lama ditinggal mati suaminya. Misalnya, Pak Sugeng, terus Bapak bilang, ya ada apa? Wah, gimana? Mahzur nggak? sebelahnya juga janda tuh kan. Nah, lu kata dengan janda. Ini pertanyaan hampir belok. Promosi sini. Ya, jadi boleh asal tutup. Dan sebelumnya bismillah. Jadi digabung tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Bismillah. Enggak pakai Ar-Rahman-Rahim ya. Bismillah. Lalu kaki kiri duluan. Pakai sendal. Nah, kalau dikit ada apa? Lintah, nguk, jatuh. Jangankan malam siang saya tuh kalau itu. Oh, bunyi kita cukup Kaki kiri dulu baru masuk. Ya. Jangan lompat Pak Sendar, kiri kanan dua-duanya lompat. Nah itu dia, itu soal tadi ya. Jadi mahjubnya junub kita adalah kita nggak didekati malaikat, makanya cepet-cepet wudu. Tapi sebelum wudu ingat, dalam rangka menggembirakan istri, sebelum kita wudu kita tanya, udah belum kamu? Udah kelar belum kamu? Belum. Nah, tangan main. Ini dia. Fikuli makanin wa zamanin, di setiap tempat, setiap waktu ya. Ya kan? Oke, jadi tanya dulu, baru wudu, ajak istri wudu, terus saya baru transfer, ya, perlu nih gope, ya kan gitu. Bukan. Pulsa. Iya. Ke siapa? Ke yang lain apa? Ke Ustadz kok nggak pernah sih ditagih. Lalu yang kedua, Rasulullah pernah kematian putrinya. Jadi semua anak Rasulullah yang perempuan itu mati muda kecuali Fatimah. Fatimah punya anak kan? Mati muda semua. Ummu Kalsum, Ruqayyah, segala macam itu loh. Kan anaknya 6. Ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Siapa saja namanya? 5.000. Sebelum saya tarik lagi. Anak-anak Rasulullah. Lo anggota Noah, lo tahu. Bunga Citra Lestari meninggal suaminya, lo masa idahnya tuh. Yang meninggal ini namanya Ummu Kulsum. Ya. Jadi anaknya Qasim, laki-laki Qasim terus. Ummu Kulsum 6 gitu ya, sebutin gitu. Yang anaknya Ummu. Iya, enggak yang anaknya Rasulullah perempuan 4 sama laki-laki 2. Kan Umi Kulsum. Jadi ibunya mana aja pokok itu satu ibu. Kulsum, Satu ibu Fatimah, aja, 3 Zainab. Ibunya yang 5 ibu dari Khadijah, yang 1 dari dari Dari? Maria Kiptiyah Ibrahim namanya. Udah dah, tarik lagi hadiahnya. Kacau dah. Gue ngajar di tempat yang salah. Enggak kafan Islam. Enggak kafan Islam. Lo mikirin tahlilan mulu sih. Satu lagi keadaannya Rasulullah sedang menguburin anaknya perempuan. Sudah siap mayat masuk ke jenazah masuk ke dalam liang lahat. Rasulullah berkata, ya, hal fikum rajulun lam yuqarif al-lailah. Apakah ada Anda di antara semalam yang tidak bersetubuh dengan istrinya? Lalu dijawab oleh Abu Tolha, aku nggak main semalam. Kau yang masuk. Nah, ini apa nih? Ada hukum apa di sini? Orang yang bekas jima, entah ini Rasulullah mengkhususkan makosisnya pada mukhotobnya pada orang jima yang belum mandi junub atau belum wudu, atau orang jima yang sudah bersih, nggak jelas. Tapi apakah ada di antara kalian yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya? Bayangkan yang jawab cuma 1, berarti semua rombongan penglayat jenazah semalam habis main. Itu dia. Di situ letaknya pentingnya jima Pak Sep. Jangan ditahan-tahan Pak Ino.
Ya, gitu. Kita kan calon surgawi semua. Oh iya. Di surga kan kerjaan kita begitu mulu. Iya. Oh, kan. Biasa isinya itu. Lalu Abu Talha bilang saya, kau masuklah ke liang lahat, kau urus jenazah anakku. Itu, ya. Ini jadi ya kita ambil hukumnya di permulaan aja, tanpa bermaksud berpikir hukum baru. Sebaiknya orang yang memuat jenazah ke sini ini yang semalamnya tidak berhubungan dengan istri. Gitu aja, ya. Bismillahi ala millati Rasulillah. Iya. Itu juga bacaan untuk memejamkan mata mayat. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, itu aja. Jadi mengenai junub itu aja yang mesti ditekankan pada ini pikiran kita supaya kita ini ya nggak terlalu terkekang sama agama, itu biasa aja, ya. Kemudian soal menjaga rahasia sekarang. Menjaga rahasia. Dalam sebuah pertemuan Rasulullah pernah bilang begini. Tuba itu nama pohon di surga, Pak. Pohon di surga itu yang besarnya kalau dikelilingin sama kuda yang paling cepat itu 700 tahun. Kelilingin pohon itu. Nyampe lagi ke titik ini 700 tahun. Pohon di surga itu untuk siapa? Untuk kita-kita ini. Amin. Nah, Rasulullah bilang, Tuba. Lalu diterjemahkan oleh para ulama, berbahagialah. Tuba. Liman asbaha ghazian, yang di pagi hari selalu dapat pahala perang. Wabata hajan. Dan sore hari dapat pahala haji. Mabrur. Siapa itu? Kok ada orang yang Rasulullah ceritakan kalau pagi dapat pahala perang, asbaha ghazian, dan sore dapat pahala haji tiap hari. Bapak pengen nggak kira-kira? Ini yang ngomong Rasul nih. Jadi ada orang yang berpotensi, Muslim ini, tiap pagi, subuh-subuh, udah dapat pahala perang. Pahala jihad fisabilillah, Pak Seth. Pahala mati di jalan Allah. Bayangkan itu. Jadi dia tuh matinya pasti husnul khotimah udah. Tiap hari dapat. Dan kalau sore, tahu-tahu dapat pahala haji mabrur. Sedangkan hukumnya, fikihnya, al-hajjul mabruru laisa lahum jazaa'u ilal jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surga. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah mau ngomong, berbahagialah orang yang udah pasti dapat surga. Siapa itu? Orang yang melakukan 3 hal ini. Ya. Rajulun du'iya lil qani'un. Orang yang suka menanamkan rasa nerimo, qanaah pada diri dan keluarganya. Terimalah nih ketentuan Allah. Terima kita ini miskin. Terima nih kita ini, gitu loh. Jangan menggugat Allah. Ya, 1. Rajulun du'iya lil qani'un wa masturun. Dan orang yang suka menjaga rahasia. Rumah tangganya dijaga rahasianya. Terus yang terakhir, wa yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang masuk ke rumahnya senyum. Enggak bawa masalah. Yang keluar dari rumahnya senyum. Enggak ninggalin masalah. Jadi kalau Bapak bisa di dalam rumah tangga ini 1, Bapak qanaah. Sabar ngadapin musibah. Syukur kalau dapat yang ini. Enggak berlebihan gembiranya gitu. Terus enteng-enteng aja, khususan sama Allah. Termasuk orang yang dapat pahala haji dan pahala perang tiap hari. 1. Kedua, wa masturun. Orang yang tutupin rahasia. Rahasia siapa yang ditutupin? Rahasia suami, istri, rahasia anak, rahasia mertua, rahasia apa. Jangan sampai bocor. Pengantin baru, Pak, itu kadang-kadang buka rahasia. Ditanya sama Pak D-nya yang di Jogja. Gimana, Dok? Suamimu gimana? Alah, Pak D, loyo. Kebuka rahasianya. Termasuk bukan cuma rahasia itu, rahasia gaji. Rahasia pembinaan rumah tangga. Nggak boleh bocor keluar. Nggak boleh. Siapa yang sanggup masturun, maka dia dapat pahala itu tadi. Al surga. Ini kita cacat kita di sini, Pak. Nggak qanaah,
selalu jelek-jelekin istri di depan orang, buka rahasia istri di depan orang, ya kan? Dan terakhir pelit senyum. Padahal tadi ya ada hulu ilahim dohika, wa yakhruju minhum dohika. Nah, kita ambil yang kedua ini yang mas turun. Sehabis jima wajib jaga rahasia. Wajib jaga rahasia. Kenapa? Mari kita lihat hadisnya. Buka hadis nomor 11. Ya. Kenapa lo? Oh iya. Mau bantuin. Iya. Hadis nomor 11 ya. Ya, oke. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, ya, la yuqdir rojulu, ya kan? Ilar rojuli, terus fis sawab, wala yuqdil mar'atu ilal mar'ati fis sawab. Seorang laki-laki nggak boleh menceritakan pada laki-laki lain apa yang terjadi dalam kain selimut. Dan juga seorang wanita tidak boleh menceritakan pada wanita lain apa yang terjadi dalam kain selimut. Ini ada beberapa pelajaran dalam hadis ini. Pertama, bahwa jima memang lazimnya pakai selimut. Yang kedua, bukan berarti larangan ini apa yang tercantum di sini aja. Kan ini hukumnya begini nih, kalau di fikih nih. Laki-laki nggak boleh ceritain soal yang terjadi sama istrinya semalam di selimut itu kepada laki-laki lain. Pada laki-laki lain aja nggak boleh, apalagi pada wanita lain. Paham? Wanita pun begitu. Wanita ya nggak boleh ceritain jima dia dengan suaminya dengan wanita lain. Di sini kan hukumnya, apalagi dengan laki-laki lain. Paham ya? Itu hukumnya. Terberat itu malah. Wong kita punya istri, cerita soal kita ke laki-laki lain. Masya Allah. Paham? Larangan pertama itu. Jadi jangan, Pak. Walaupun cerita positif. Ya, cerita positif mengenai bukan mengenai jimanya lah. Kalau mengenai jimanya udah keterlaluan. Mengenai itu aja, mengenai wah, dia tuh seneng lihat barang gue gitu misalnya. Atau jangan. Bukan urusan orang itu. Ya. Apalagi kemudian disertai dengan kebanggaan. Nama Arabnya Syiah. Syiah itu terlaknat. Syiah itu berbangga-bangga dengan persetubuhan. Bangga. Bini gue keok. Kenapa? Ini bisa terjadi nggak? Terjadinya pada orang yang gini, Pak. Sama-sama mengenal perempuan itu. Contoh gini lah. Pak, tau mama saya sekampus. Kita rebutan sama kembang kampus nih. Cantik gitu. Akhirnya Pak Tom yang menang. Pak Tom yang ngawinin. Tapi pada dasarnya pada waktu dia gadis, kita kan senang berdua sama dia nih. Akhirnya Pak Tom jadi terbuka sama saya. Dulu lo kan gak dapet dia. Wah, dia mainnya gile. Nah, itu. Namanya. Paham ya? Paham ya? Hadis nomor 8. Ini kan pasca jima nih, ya kan? Apanya? Iya. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, ya. Dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Syiah, ya, asya'u haramu, yakni, yaitu gitu ya, bihil ladzi yaftakhiru bil jima'. Orang yang berbangga-bangga dengan jima'nya. Ini jima' masruh apa yang diomongin, artinya jima' sama istri. Bagaimana orang berbangga dengan jima' mahzur? Jadi nggak boleh bilang gila, nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya gini, crazy. Gue timpuk loh. Ya kan? Jangan berbangga-bangga. Apalagi sampai bocor yang terjadi dalam tempat tidur itu, di dalam kamar. Nggak ada urusan, Pak. Ya. Berbangga-bangga dengan kebaikan dan kehebatan, nggak boleh. Apalagi dengan keburukan. Kelemahannya. Payah lah bini gue cari bini lagi deh. Kenapa?
gitu kan. Nah, nggak boleh. Udah keluar. Hah? Baru sebentar udah keluar. Iya, itu kan lu. Dipahami ya, ya, bahwa nggak boleh. Jangan coba-coba Bapak apa itu jadi bahan omongan tuh jangan. Paham ini semua. Nah, kalau Bapak sanggup untuk menahan ini semua, biarkan orang penasaran. Rata-rata Bapak ngomongin ini kepada yang kenal juga dengan istri soalnya. Nggak mungkin dengan orang yang nggak kenal, ngapain juga kan dibicarain. Dan kadang-kadang yang godain ya pihak luar. Bini lo gimana, bini lo? Wah, ya. Mantap. Mantap dia tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ayo, Pak. Yes. Makasih ya. Makasih, Mbak. Bapak Inonya hati Bapak Ino. Bapak Ino bisa diceritain sama bininya, gue kawin sama Bapak Ino, gue dicuekin berbulan-bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya. Sampai sini jelaskan? Jelaskan. Jangan minum dulu Bang Ahmad. Jangan minum dulu. Aromanya mantap. Ini udah 3 hadis lagi. Lalu jangan juga suami istri itu saling menceritakan rahasia eksternal ke dalam. Perempuan saking cintanya sama suaminya, karena dia mungkin dulu miskin atau apalah, dapat suami kaya gitu. Suaminya tukang main gila. Dia nggak mau kehilangan, tapi dia bilang gini, Mas, temanku si Ayu tuh bahenol sekarang. Aku senang sama dia, besar Mas, gini tuh. Yang membuat suaminya seolah-olah melihat si Ayu dan kepengen. Paham? Nggak boleh. Ini Ustadz tuh teliti sekali ya, apa emang Ustadz tuh dulu pesina kan gitu ya. Ada yang nggak percaya kan? Jadi jangan juga begitu. Nggak boleh. Yang lain aja profesor, apalagi ini Ustaz. Maksud lo? Hadis nomor 6, lihat. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita, ya, la tubashirul mar'ata litan'ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita melihat wanita lain, ya, kemudian menceritakan kepada suaminya seakan-akan dia suaminya melihat wanita tersebut. Jangan, Pak. Promo. Itu kan juga dia nggak mas turun berarti. Apalagi yang diceritakan sama istri ini janda. Kesian deh Mas dia. Laki pergi nggak balik-balik gitu. Ih, dia kesepian kali. Lakinya makin nomor teleponnya berapa gitu kan. Saatnya gue beribadah. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Jangan promo-promo. Begitu pula laki-laki. Jangan coba-coba jorokin istri ke teman gue orang Arab namanya Qadir. Wah, ini banyak. Wah, istri ngebayangin. Paham? Ngebayangin langsung towing. Paham ya? Itu gampang kan terjadi itu kan. Misalnya gini, kita travel ya sama-sama, kan? Perempuan sama perempuan. Gitu. Iya. Kita laki-laki. Terus. Di bini kita, dia udah tua, bodinya masih mulus aja. Lu kalau gue lihat dia tuker pakaian. Nah, si laki Denger. Akhirnya tuh laki di pesawat. Iya, di pesawat waktu pulang dia lihat terus kan. Itu orangnya. Turun dilonjok. Bener juga. Pengalaman. Yang kayak gini pengalaman nih. Ini setan nih. Mesti dia aja. Bebek pandai berenang ya gitu. Ya ini perlu saya tekankan supaya Bapak jangan pandai-pandai membuka aib sendiri. Dan jangan menerima aib orang lain yang merangsang birahi kita. Ya. Makanya hadisnya dibilang yang paling terlaknat itu orang yang berzina dengan istri tetangganya. Itu maksudnya. Banyak tetangga itu itu bukan berarti tetangga rumah saja, tapi orang yang kita kenal dekat, lalu kita terbayang dengan dia. Ada murid saya yang tanya di Matraman.
Ustadz, kalau kita jima sama istri kita, boleh nggak kita bayangin Yuni Sarah? Boleh, gue bilang. Lu matiin lampu, lu pakein topeng Yuni Sarah. Kan itu kan udah macem-macem tuh otak kita. Paham ya? Jadi kita itu belajar untuk menerima istri kita. Lalu kita menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Tanpa campur tangan orang lain. Dan kita belajar untuk tidak menerima kelebihan orang lain. Di soal jima maksudnya, soal jima ini. Jangan. Bakal khayalannya tinggi deh. Bener deh. Ya. Jadi jangan coba. Istri kalau udah mulai cerita kan gitu ya. Ya mungkin berjilbab juga. Tapi ceritanya aneh-aneh gitu. Si Vivi. Udah lama janda dia mas. Gitu. Ya terus kenapa? Nggak tahu. Pokoknya akhirnya dibuat kita terbuai dengan ceritanya bahaya. Ya, jangan. Nah, dalam syariat kedudukannya apa itu? Kedudukannya itu sama dengan tukang pamer. Orang yang bertelanjang memamerkan diri. Sama kedudukannya dengan itu. Hadis nomor keempat, lihat. Nomor aurat. Ini pura-pura nggak dengar tapi Nyari nomor WA-nya. Telah bercerita padaku Asma binti Yazid bahwa dia berada di sisi Rasulullah SAW. Ya. Sementara para laki dan wanita juga duduk di sisi beliau. Beliau bersabda. Jadi Rasulullah lagi dakwah di hadapan wanita dan pria ya. Ya. Beliau bersabda. Ada kemungkinan salah seorang laki-laki menceritakan apa yang dilakukannya dengan istrinya. Dan ada kemungkinan seorang wanita menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya. Orang-orang pun terdiam. Asma menanggapi, wahai Rasulullah, demi Allah, seringkali memang wanita-wanita itu membicarakannya dan para laki-laki itu juga telah menceritakannya. Coba tuh pengakuannya si Asma. Zaman Rasul saja, orang yang berjima itu saling tukar cerita. Gimana lu semalam? Wah kacau. Yang itu bilang, hebat. Pakai apa? Ginseng gini. Boleh pak. Urusan apa? Ya. Nah, terus dibilang sama beliau. Beliau bersabda, janganlah kalian lakukan seperti itu. Perbuatan itu adalah sama seperti perbuatan setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan. Kemudian mereka melakukan jima sementara orang-orang melihatnya. Sama dengan pamer. Pamer aurat. Mending kalau gede. Baru dia aja megangnya begini. Rudi Hartono. Bulu tangkis. Saya kan cuma 2 jari cukup. 2 patok, bukan? Ya kalau kecil. Oh, patok 4 jari. Oh iya. Apa ini yang bendera? Ya dalam syariat begitu. Jadi Nabi ini netapin hukumnya dalam syariat. Kamu kalau melakukan itu sama dengan setan laki-laki, setan perempuan yang berjima di depan umum. Sama kamu kedudukannya. Setan nikah nggak? Nggak, berarti berzina kan? Sama dengan setan berzina di depan umum, dilihat orang. Ini ustaz ini. Itu sama apa setan? Ya udah setan. Nah, terakhir sekali kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling jelek. Lihat hadis nomor terakhir, hadis nomor 12. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya, lalu summa yansyuru sirroha. Kemudian dia membeberkan rahasia istrinya tersebut. Hadis ini dibalik juga, mafhum mukhalafahnya, suami yang membeberkan. Istri yang membeberkan atau suami yang membeberkan. Ya, jadi ini pasca jima, bapak jaga mulut. Kalau dia baik jimanya, dikenanglah sebagai pengalaman yang baik. Kalau dia agak buruk gitu, nggak memuaskan, dikenanglah sebagai pengalaman berharga untuk lebih meningkatin lagi. Gitu doang. Ya. Kecuali begini ke Boyko kalau ya. Ke Boyko ceritain apa? Advisor, begini kan. Ceritain diri sendiri tapi bolehnya. Kalau orang konsultasi mengenai jima, harus yang ceritakan diri sendiri. Dok, saya ini kok kalau nempel langsung keluar gitu. Nggak apa-apa. Tapi tidak menceritakan rahasia pasangannya. Yang lemah-lemah dia bilang, dok saya ini cepat keluar. Abis istri saya begini sih dok, suka langsung mungkin, ya istri saya diceritain. Nggak perlu. Ya.
Bapak kalau nggak mau cepet keluar, jangan ngomelin istri dengan kata-kata kasar. Karena dia balesnya dengan sesuatu yang membuat bapak cepet. Wah, itu ini ilmu, tapi Ustaz kan nggak langsung ngeluarin ilmunya gitu aja kan ya. Harus ada dolar ya kan. Transfer. Ya. Oke, sampai situ aja dulu. Ya, ini terakhir dari bab 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena justru yang paling terpenting dari bab 5 itu ini sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita ini jadi diketahui oleh orang banyak. Kita ini kayak apa gara-gara itu, gara-gara nggak bisa jaga lisan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.